akan ada yang pembagian materi ya, materi untuk tugas kelompok. Sama dengan hukum penologi tadi, di hukum ekstradisi, ini kalian bentuk 5 kelompok, 5 atau 4 orang dalam satu kelompok. Nanti dibuat di WA group. Nah, kemudian nanti akan Ibu sharing ya materi apa-apa saja yang akan diangkat untuk presentasi kelompoknya. Jadi 2 kali pertemuan juga sama dengan yang tadi ya. Dan ya agak-agak bersabar lah ya. Mungkin ini sudah weekend ya kan, akhir pekan, malah kuliah gitulah ya. Namanya belajar itu seperti itu. Harus banyak pengorbanan, harus banyak yang kita korbankan waktu, tenaga, pikiran, lelah ya apalagi dalam kondisi puasa. Ya, jadi memang ilmu itu seperti itu gitu. Mencari ilmu itu nggak mudah. Tapi kalau kalian sudah punya ilmu, kalian sudah paham dengan satu bidang, insya Allah kalian bisa memiliki modal untuk bisa hidup ya, modal untuk bisa bertahan hidup seperti itu. Jadi Bu harapkan untuk rajin-rajin lah ya mengikuti perkuliahan-perkuliahan dosen yang mungkin memang kadang waktunya agak mepet, kadang waktunya ya seperti Ibu ya minta weekend harusnya kita Selasa ya. Karena mungkin Selasa waktu itu Ibu ada sidang seminar hasil atau sempro, jadi Ibu tidak bisa buka Zoom gitu. Jadi Ibu buat sajalah di weekend saja hari Sabtu di saat Ibu senggang dan ya walaupun ada beberapa teman kalian tadi yang WA ya tidak bisa mengikuti karena banyak yang mudik ya lagi dalam perjalanan mudik ya tidak apa-apa juga gitu. Oke. Baik, untuk hukum ekstradisi, jadi tetap punya bukunya ya. Tetap punya buku untuk hukum ekstradisi, hukum penologi yang Ibu ajar, dan dosen-dosen lainnya. Ibu harap untuk memiliki minimal 1 buku dari setiap mata kuliah yang kalian pelajari. Beli bukunya ya nggak perlu Ibu ajari ya, belinya di mana ya, terserah mau online, mau kalian belinya di toko buku ya atau belinya mungkin di titik gantung ya nggak jadi masalah yang penting kalian punya buku ya jadi buku itu adalah literasi atau hal yang memang dibutuhkan dalam setiap mata kuliah yang kalian pelajari ya. Oke sebentar ya. Baik, di mana Bang? Baik, untuk definisi dulu ya. Jadi apa itu ekstradisi ya? Definisi dari ekstradisi adalah proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional di mana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain seseorang yang didakwa atau dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta yang melanggar hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan. Jadi ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Nah, undang-undang ekstradisi itu dia ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi ya. Nah, jadi secara sederhana ya, ekstradisi ini merupakan
penyerahan ya atau perjanjian dari satu atau dua negara mungkin ya, yang mana negara tersebut itu meminta ya, mungkin kita kata misalnya Indonesia dengan Malaysia, ini ada perjanjian ekstradisinya. Nah, misalnya Indonesia meminta kepada Malaysia untuk menyerahkan atau mengirim kembali ya seseorang yang menjadi tersangka atau menjadi DPO ya, daftar pencarian orang di Indonesia. Nah, dia itu berada di wilayah misalnya di wilayah Malaysia. Nah, kemudian Indonesia meminta kepada Malaysia agar orang X ini dikembalikan ke Indonesia agar bisa diadili sesuai dengan pidana yang dia lakukan. Nah, jadi itulah ekstradisi ya. Nah, sampai sini bisa paham ya, ekstradisi itu apa? Jadi ekstradisi itu bukan perjanjian. Perjanjian dua negara atau lebih terkait dengan permohonan atau kerjasama antar negara terkait dengan pemidanaan dari seorang atau sekelompok atau komunitas orang yang memang menjadi DPO, daftar pencarian orang di wilayah itu gitu. Jadi itulah hukum ekstradisi ya. Nah, hukum ekstradisi juga ada undang-undangnya yang disebutkan tadi. Undang-Undang nomor 1 tahun 79, nanti kalian searching, mana tahu ada undang-undang yang terbaru ya. Karena itu yang lama sekali Bu Rasa yang Ibu dapat, mana tahu ya, boleh kalian searching di internet terkait dengan undang-undang ekstradisi yang terbaru atau masih pakai yang lama itu. Nah, kalau di kita ya secara politik Indonesia itu memiliki banyak perjanjian ekstradisi dengan negara-negara. Nah, yang terdekat itu ada satu negara yang kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi, yaitu adalah negara Singapura. Ya. Jadi Singapura itu nggak punya perjanjian ekstradisi dengan kita, Indonesia. Makanya banyak kadang DPO itu dia mau larinya ke Singapura, minta suaka, minta perlindungan di Singapura. Karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Ibu nggak tahu kenapa ya, tapi itu secara politik. Makanya banyak DPO yang ada di Indonesia itu meminta suaka atau perlindungan di negara Singapura. Itu tetangga dekat. Kalau negara-negara lain mungkin bisa kalian searching ya di internet. Negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia itu apa-apa saja. Pasti banyak lah ya. Tapi yang dekat dengan kita itu adalah negara Singapura ya. Nah, kemudian apa saja yang menjadi tindakan ya yang diasosiasikan serupa dengan ekstradisi ya. Yang pertama itu ada namanya deportase atau deportasi. Deportasi ini merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia sebagai bentuk tindakan administratif keimigrasian berdasarkan pasal 1 angka 36 pasal 75 Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian ya. Kemudian tadi deportase ya, mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia sebagai bentuk tindakan administrasi. Itu juga merupakan tindakan dari ekstradisi ya, mendeportase orang, nggak terima orang. Kita juga gitu, kalau misalnya kalian sering dengar-dengar berita seperti misalnya Ustadz Abdul Somad ya, yang pernah dideportase dari Malaysia atau yang pernah dideportase dari Hong Kong, itu juga merupakan salah satu bentuk dari ekstradisi ya, hukum ekstradisi. Jadi mendeportase seseorang yang memang dianggap menjadi DPO atau dianggap memiliki sesuatu masalah secara politik di negaranya ya, itu bisa bentuknya itu adalah deportase ya, deportasi. Nah, kemudian pengusiran. Pengusiran di sini terdapat nuansa hak asasi manusia, terdapat pada ICC ya, International Covenant on Civil and ICCPR. Dia bernuansa HAM. Kemudian ekstradisi juga tindakannya itu adalah bantuan timbal balik atau mutual legal assistance. Instrumen yang menjadi terobosan dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi. Konteksnya berupa permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Bantuan ini tidaklah dimaksudkan untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang. Jadi ada namanya bantuan timbal balik. Jadi salah satu tindakan dari ekstradisi juga adalah bantuan timbal balik, di mana instrumen yang menjadi terobosan dalam hal ini tidak adanya perjanjian ekstradisi. Jadi mungkin kalau Singapura tadi nggak ada perjanjian kita dengan Singapura, bisa memakai tindakan bantuan timbal balik ya. Jadi memohon kepada negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi untuk meminta bantuan timbal balik. Jadi kalau nanti mereka suatu saat minta bantuan ke negara kita, maka negara kita juga akan mengaminkan ya, artinya akan menyetujui. Jadi terkait dengan proses untuk penangkapan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan seseorang yang menjadi DPO ya. Jadi ada 3 bentuk ya dalam ekstradisi: deportase, pengusiran, dan bantuan timbal balik. Nah, kemudian di sini ada asas-asas ekstradisi. Yang pertama itu adalah asas kejahatan ganda, yang kedua adalah asas kekhususan, yang ketiga, asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, asas tidak menyerahkan warga negara, asas ne bis in idem atau non bis in idem, dan asas daluarsa. Jadi itu adalah asas-asas dari ekstradisi. Yang pertama kita bahas tentang asas kejahatan ganda ya. Apa itu asas kejahatan ganda? Jadi asas kejahatan ganda ini adalah perbuatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi yang merupakan kejahatan, baik menurut hukum maupun yang ada pada umumnya. Ada 3 sistem perumusan kejahatan ganda. Yang pertama sistem daftar, sistem tanpa daftar, dan sistem campuran. Jadi asas kejahatan ganda ini ya secara sederhana ya, dia itu merupakan perbuatan yang menjadi dasar dari permintaan ekstradisi. Ya. Jadi kalau seseorang yang dianggap memiliki suatu masalah di dalam negaranya, dia keluar, ya, kemudian ada 3 sistem dalam merumuskannya. Yang pertama ada sistem daftar, daftar dari track record dari seseorang ini. Kemudian tanpa sistem daftar, artinya mungkin orang-orang yang tidak terikot ya, apakah dia tidak memiliki identitas ya, atau seperti apa. Jadi itu juga kalau dia tetap warga negara Indonesia misalnya ya, ada masalah ya, apakah dia terorisme atau apa, dia juga bisa menjadi apa ya basic untuk meminta ekstradisi walaupun dia tanpa adanya identitas atau sistem tanpa daftar. Yang ketiga adalah sistem campuran. Ya, sistem campuran ini artinya ada yang memiliki daftar dan ada yang tidak memiliki daftar. Daftar di sini maksudnya adalah identitas ya. Jadi identitas apakah seorang sekelompok yang menjadi eh, kejahatan ganda yang dia lakukan di negaranya dan negara lain ya. Dan banyak lagi nih yang ada asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik ya, asas ne bis in idem, asas daluarsa ya dan lain. Nah, untuk asas baca sendiri aja ya. Karena kalau asas Ibu jelaskan panjang sekali gitu ya. Baca saja asas-asas terkait dengan hukum ekstradisi ya. Kalau dijelaskan Ibu nggak cukup waktu ya untuk materi selanjutnya. Kemudian ada di sini sumber hukum ekstradisi ya. Jadi sumber hukum ekstradisi ini dia mirip-mirip dengan sumber hukum internasional karena ekstradisi ini juga salah satu bagian dari hukum internasional ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Internasional, doktrin, dan keputusan atau resolusi organisasi internasional. Jadi itu ya sumber-sumber hukum dari ekstradisi. Yang pertama adalah
perjanjian internasional, perjanjian kedua belah pihak bilateral atau multilateral ya. Kemudian yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional, apa yang biasa berlaku secara internasional, itulah yang diterapkan ya di dalam hukum ekstradisi. Kemudian prinsip-prinsip hukum, putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Internasional, adanya doktrin, dan keputusan atau resolusi organisasi internasional. Jadi itu adalah sumber-sumber dari hukum ekstradisi. Mirip ya dengan sumber hukum pidana, sumber hukum internasional ya. Nanti juga tolong dibaca ya, apa itu eh, definisi daripada perjanjian internasional ya, kemudian prinsip hukum internasional. Mohon kalian baca ya, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Internasional, ya, doktrin itu apa. Jadi itu menjadi tugas untuk mahasiswa untuk mencari tahu ya. Dosen hanya memberikan gambaran ya, ini dan kalian yang mencari tahu sendiri ya. Artinya dosen memberikan garis besar, maka pendalaman itu kalian mencari dengan cara membaca ya, membaca dan berdiskusi dan hal lainnya ya. Karena kalau dijelaskan semua nanti nggak cukup waktu kita. Oke. Kemudian pengaturan ekstradisi di Indonesia itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 tentang ekstradisi. Kemudian ada juga di dalam rancangan undang-undang ya yang memperbarui undang-undang ekstradisi sebelumnya ya. Nah, di sini ada beberapa negara yang sudah melakukan perjanjian internasional dengan Indonesia dan satu yang belum diratifikasi yaitu adalah Singapura. Singapura, makanya Ibu katakan tadi, satu-satunya negara yang kita belum memiliki perjanjian ekstradisi itu adalah negara Singapura. Ibu juga nggak tahu alasannya kenapa, apakah alasan politik atau seperti apa, tapi memang perjanjian ekstradisi dengan Singapura itu belum diratifikasi dan tidak diratifikasi oleh Indonesia ya. Nah, di sini juga ada Kepres ya, keputusan Presiden nomor 1 tahun 2010 ya tentang ekstradisi. Jadi ini Kepres. Yang terbaru baru ini bulat keputusan Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang ekstradisi. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hukum ekstradisi ya. Dari dasar hukum, kemudian asas dan tadi ada sumber hukum ya. Jadi untuk awal hukum ekstradisi itu dulu gambaran ruang lingkupnya, definisi. Nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi sebenarnya udah banyak PR kalian ya, PR untuk mencari tahu apa-apa saja tadi gambaran-gambaran yang sudah Ibu sampaikan secara garis besar ya. Nah, apa itu coba didalami dengan membaca dan berdiskusi atau mendengar ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan pertama. Kita lanjutkan nanti untuk pertemuan selanjutnya dan pertemuan selanjutnya itu Ibu akan menyampaikan materi ya. Materi yang akan dikupas untuk tugas kelompok kalian pada 5 materi ya. Akan ada 5 materi yang Ibu sampaikan dan nanti sama dengan tadi Jasmine ya, tolong nanti di-share di WA group ya agar teman-teman yang mungkin lagi mudik ya atau lagi bekerja itu bisa ikut atau mengetahui perkembangan dari perkuliahan kita. Oke, terima kasih Bu sampaikan untuk perhatiannya. Tunggu saja nanti link Zoom selanjutnya di WA group kita ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.